Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palu, yang saya hormati Kepala LLDikti Wilayah 16, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Ketua Yayasan Widya Nusantara Palu, yang saya hormati Ketua Senat, Anggota Senat Universitas Widya Nusantara Palu, yang saya hormati Rektor Universitas Widya Nusantara Palu dan segenap aktivitas akademika, yang saya hormati para pimpinan organisasi profesi yang hadir pada hari ini, yang saya hormati dan saya muliakan kepada yang berbahagia pada hari ini, para orang tua wisudawan wisudawati. Dan yang tentu sama-sama kita banggakan segenap wisudawan wisudawati yang pada hari ini segera hijrah dari status mahasiswa menuju sarjana. Semoga menjadi sarjana yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan untuk semua. Izinkan saya menyampaikan orasi ini yang saya beri judul Menjadi Lulusan Kesehatan yang Berkualitas Diharapkan oleh Dunia Kerja. Orasi yang saya sampaikan ini pada forum yang terhormat ini merupakan hasil kajian, pengamatan, dan pengalaman saya baik sebagai pendidik, pemerhati pendidikan, maupun sebagai peneliti. Orasi ilmiah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan pencerahan kepada kita semua, terutama kepada para wisudawan-wisudawati yang mengakhiri studinya pada jenjang sarjana. Jadikan program sarjana ini sebagai momentum dan golden gate untuk menuju jenjang yang lebih tinggi, yakni program S2 dan program S3, insya Allah. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga para wisudawan-wisudawati diharapkan dapat berkiprah di tengah-tengah masyarakat sebagai wujud amal jariah dan ibadah sosial untuk membangun negeri tercinta ini. Para hadirin yang saya hormati, setiap lulusan perguruan tinggi menginginkan agar setelah selesai studi dapat memperoleh ilmu dan pekerjaan yang layak. Berdasarkan PDDikti tahun 2022 yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terdapat 57,35% lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Selama studi, segala usaha telah diupayakan untuk menyerap ilmu dan pengalaman, serta agar dapat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Saya yakin keinginan dan harapan ini juga yang sedang dirasakan oleh para wisudawan-wisudawati Universitas Widya Nusantara Palu yang sedang mengikuti acara wisuda pada hari ini. Di lain pihak, perguruan tinggi yang menjadi mesin pencetak lulusan tersebut memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan impian dan harapan para lulusannya. Tidak hanya lulusan, tetapi juga seluruh stakeholder yang mendambakan lulusan perguruan tinggi yang berkualitas. Sehingga bagaimanakah ciri-ciri lulusan yang berkualitas? Apa lulusan yang berkualitas mampu untuk bersaing di dunia kerja? Pertanyaan inilah yang ingin diungkap dalam orasi singkat ini, yang dikemas dalam judul Menjadi Lulusan Kesehatan yang Berkualitas Diharapkan oleh Dunia Kerja. Para hadirin yang saya hormati, secara nasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,
lulusan sarjana diharapkan memiliki kualifikasi nasional minimal yang biasa disebut dengan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Keempat kemampuan tersebut harus dimiliki oleh setiap lulusan jenjang sarjana dari semua perguruan tinggi di Indonesia. Baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Sebagai upaya mencapai sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan membina dan mengembangkan perguruan tinggi di bawah kewenangannya. Berdasarkan perguruan tinggi pada kelompok bidang ilmu kesehatan, bisa dilihat pada gambar berikut ini, dan berdasarkan tingkat provinsi juga dapat dilihat pada gambar berikut. Dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan kebijakan kepada perguruan tinggi dalam memacu sumber daya manusia yang memiliki karakter dan berkualitas. Dari 8 kegiatan MBKM ini dapat dilihat pada gambar, terdapat 3 kegiatan yang sering perguruan tinggi kesehatan laksanakan. Di antaranya, 1, pertukaran mahasiswa yang terdiri dari pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang sama, pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, dan pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda. Yang kedua, melakukan magang atau praktek kerja, di mana program magang ini dilaksanakan 1-2 semester dengan tujuan memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa. Pembelajaran langsung dilakukan di tempat kerja. Para hadirin yang saya hormati, program yang ketiga adalah kuliah kerja nyata tematik. Kuliah kerja nyata tematik atau KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa, daerah, dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah soft skill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin ilmu, dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Implementasi program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat menciptakan SDM atau lulusan yang unggul, sehingga Kemendikbud mendorong adanya perubahan perguruan tinggi melalui 8 indikator kinerja utama. Antara lain, lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, mahasiswa mendapatkan kampus, melakukan praktek mengajar di dalam kampus, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat, program studi bekerja sama dengan mitra, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, program studi yang berstandar internasional. Adapun indikator kinerja utama perguruan tinggi dapat dilihat pada gambar berikut. Hadirin yang saya hormati, mengingat daya saing yang sedemikian ketat, sementara banyaknya lulusan perguruan tinggi kesehatan yang tidak mendapatkan pekerjaan, maka setiap institusi pendidikan mengupayakan agar sebisa mungkin lulusannya memiliki daya saing di dunia kerja. Para pengguna lulusan menghendaki
tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, gizi, yang tidak hanya terampil tetapi juga memiliki soft skill yang baik, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, kemampuan memecahkan masalah, dan yang lainnya. Dalam dunia kesehatan, kemampuan komunikasi menjadi sangat penting. Seorang tenaga kesehatan diharapkan mampu mengekspresikan secara efektif kepada rekan kerja, termasuk dokter, perawat, bidan, dan tim kesehatan lainnya. Telah ditetapkan dengan jelas bahwa kemampuan komunikasi adalah kompetensi utama yang harus dimiliki seorang tenaga kesehatan. Kegagalan komunikasi oleh tenaga kesehatan dapat menimbulkan masalah dan menurunkan kepuasan pasien yang dilayani, sehingga mempengaruhi kinerja. Oleh karena itu, lulusan Universitas Vidya Nusantara Palu harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan saya yakin itu sudah dimiliki. Hal ini sesuai dengan data yang dirilis oleh National Association of Colleges and Employers Amerika Serikat tahun 2022 tentang karakteristik lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Menunjukkan bahwa terdapat 20 jenis kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dapat dilihat pada gambar berikut. Dari ke-20 poin, ciri lulusan berkualitas tersebut ternyata poin yang paling penting menurut pilihan pemilik dunia kerja adalah kemampuan berkomunikasi. Sementara indeks prestasi atau IPK berada pada urutan ke-17. Untuk menjadi sukses sebagai lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, diperlukan soft skill yang baik. Tidak hanya dilihat dari nilai seseorang lulusan perguruan tinggi saja. Ini menunjukkan bahwa bukan berarti nilai IPK itu tidak penting. Sangat penting. Namun jika tidak dibarengi oleh kemampuan berkomunikasi yang handal, maka akan sulit meyakinkan orang lain kalau kita adalah orang yang berkompeten. Jenis kemampuan lulusan berkualitas yang diharapkan oleh dunia kerja dapat dilihat pada gambar dan pada urutan kedua adalah tanggung jawab. Dilanjutkan ketangguhan dan disiplin. Sedangkan urutan yang terakhir dibutuhkan aspek bela rasa. Kejujuran dalam melakukan pelayanan kesehatan adalah mutlak dimiliki oleh semua tenaga kesehatan. Jujur dalam kode etik keprofesian dikatakan bahwa tenaga kesehatan dalam prakteknya harus menjunjung tinggi kejujuran profesionalisme. Hadirin yang saya hormati, dalam survei yang dilakukan oleh National Association of Colleges and Employers tahun 2002 di Amerika Serikat, membagi kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia kerja menurut kepentingannya menyatakan bahwa kejujuran atau integritas berada pada urutan kedua setelah kemampuan komunikasi. Kejujuran dalam bekerja adalah kompetensi personal yang sangat penting. Selanjutnya adalah soft skill. Tentang ketangguhan yang menunjukkan urutan ketiga bersama kedisiplinan. Tangguh sering diistilahkan sebagai kemampuan yang sukar dikalahkan karena memiliki kekuatan yang dapat diandalkan. Di dalam pelayanan kesehatan, ketangguhan dibutuhkan saat mengalami beban kerja yang tinggi atau suasana kerja yang tidak menyenangkan. Para lulusan perguruan tinggi kesehatan yang memutuskan kontrak sebelum habis masa kontraknya atau baru masuk kurang dari 1 minggu telah mengundurkan diri, bahkan keluar tanpa pamit, menunjukkan ketangguhannya kurang atau ketangguhannya rendah.
Ketangguhan tentunya tidak hanya dalam konteks mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab pribadi, akan tetapi juga tangguh dalam mencari berbagai peluang, tangguh dalam meresponi tuntutan perubahan, terbuka untuk sesuatu yang lebih baik, tangguh bila menghadapi ketidaknyamanan, tangguh ketika diberi penugasan, dan tangguh untuk terus berkembang, naik kelas ke tahap tanggung jawab berikutnya. Kedisiplinan merupakan soft skill selanjutnya yang dibutuhkan oleh pelayanan kesehatan. Untuk lulusan program studi kesehatan dari perguruan tinggi kesehatan, tentu ini sangat diperlukan. Disiplin diartikan ketepatan penggunaan waktu atau ketepatan menyelesaikan pekerjaan. Hadirin yang saya hormati, untuk wisudawan-wisudawati, menjadi lulusan yang berkualitas dan berkompeten tidak hanya diukur dari aspek soft skill, tetapi mengukur juga dari aspek hard skill. Kemampuan individu ibarat gunung es yang tampak pada permukaan adalah hard skill-nya, sedangkan yang di bawah dengan bagian yang lebih besar adalah soft skill-nya. Kedua kemampuan ini membutuhkan kesadaran dan usaha yang kuat dari setiap individu untuk dapat diaktualisasikan dan dikembangkan. Kemampuan hard skill dapat secara jelas diuraikan dan diukur kriteria perilakunya. Sehingga dalam uji kompetensi tenaga kesehatan yang telah diikuti oleh para wisudawan, wisudawati, ya tentu yang ikut wisuda pada hari ini telah dinyatakan kompeten, ya perlu dan harus dimiliki oleh setiap lulusan kesehatan sebagai syarat kompeten untuk mendapatkan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, sehingga lulusan kesehatan berhak mendapatkan surat tanda registrasi atau STR. Di Indonesia, pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dibuktikan dalam sertifikat kompetensi yang didapatkan setelah lulusan program studi kesehatan tersebut lulus uji kompetensi. Ini berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Bapak, Ibu, dan para undangan yang saya hormati, dari materi orasi ilmiah ini ada 25 halaman, tetapi karena waktu, maka saya menyingkat dalam penyampaiannya. Untuk penjelasan materi telah saya serahkan kepada panitia, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di penghujung orasi ilmiah saya, lulusan yang berkualitas adalah lulusan yang mampu mewarnai, menginspirasi, mempengaruhi dalam konteks positif. Pada hakikatnya, apapun profesi yang ditekuni alumni, sepanjang itu sebuah profesi, berarti alumni tersebut sudah profesional atau berkualitas. Walaupun tetap diharapkan profesi dimaksud relevan dengan program studi yang ditekuni selama perkuliahan atau selama mengikuti pendidikan. Lulusan atau alumni yang berkualitas dalam konteks kelembagaan sangat ditentukan oleh pengelola perguruan tinggi. Tidak bisa dihindari bahwa sejumlah tantangan menerjang di hadapan mata. Namun apapun jenis tantangan yang dihadapi, solusinya adalah niat dan komitmen untuk menjadi yang lebih baik. Demikian halnya menghadapi revolusi industri ini. Kita harus mengeluarkan semua potensi yang kita miliki untuk dapat berkompetisi dalam dunia kerja. Demikian orasi ilmiah yang singkat ini. Semoga wisudawan wisudawati
yang diwisuda pada hari ini mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dan semoga untuk lulusan perawat, bidan, dan gizi yang wisuda pada hari ini juga bisa membuka lapangan kerja. Bisa praktek mandiri untuk perawat, praktek mandiri untuk bidan, dan praktek mandiri untuk gizi. Harapan saya dan tentu kita semua, semoga kalian sukses dalam berkarir dan memberikan umpan balik yang baik bagi Universitas Widya Nusantara Palu. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga izinkan saya, Rektor Universitas Mega Buana Palopo, mengucapkan selamat dan sukses atas perubahan bentuk Stikes Widya Nusantara Palu menjadi Universitas Widya Nusantara Palu. Semoga semakin sukses dan memberikan banyak manfaat untuk negeri tercinta. Anda lebih dekat dengan impian Anda, kerja bagus. Anda bekerja keras dan sekarang Anda mendapatkan apa yang Anda investasikan. Anda adalah anak yang cerdas. Anda akan melakukan hal-hal hebat di masa depan. Aku percaya padamu. Selamat atas kelulusan dan wisudanya. Selamat untuk para wisudawan, wisudawati yang wisuda pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.